Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari tema kurikulum baca yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Arti tanda panah itu adalah alur. Pertanyaan yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Artinya adalah syarat. Pertanyaan ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Tanda seru dalam bagian kurikulum Bimba artinya harus berhati-hati. Ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya. Pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagian kurikulum Bimba. Cara membaca bagian kurikulum Bimba kita bisa lihat di bagian sebelah kiri saya. Di sini terdapat tabel beserta bagannya. Jadi kita bisa memulai membaca misalkan di sini ada HS, AIWO dan D4 HVK, HV, BDG, KPSY. Sebelum kita lanjut B1A, kita harus memenuhi syarat terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke B1A. Syaratnya itu ada 3. Yang pertama adalah D4 HVK, HS, AIWO dan HV, BDG, KPSY. Setelah 3 syarat itu terpenuhi, kita baru bisa lanjut ke B1A. Jadi cara membaca bagian kurikulum baca itu yaitu ketika ada tanda panah itu menunjukkan alur dan garis tebal, contoh garis tebalnya seperti sebelum B1A di atasnya itu terdapat garis tebal. Nah itu berarti syarat. Ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke B1A. Dan tanda panah yang dari HV, BDG, KPS ya ke garis tebal di bawah HS, AIWO itu adalah alur. Sedangkan jika di bagian ada tanda seru, artinya kita harus hati-hati. Pertanyaan selanjutnya, apa syarat HS, AIWO? Syarat HS, AIWO kita bisa lihat bagian yang ada di samping saya. Di bagian tersebut ada tanda panah sebelum HS, AIWO yaitu HV, AIWO. Selanjutnya, apa syarat modul B1A? Kita bisa lihat bagian di dalam B1A ada tanda panah yang menghubungkan dari D4 HVK menuju B1A. Dan ada tanda panah dari HV, BDG, KMPSY menuju B1A. Dan satu lagi ada HS, AIWO. Setelah tanda panah tersebut, ada garis tebal sebelum B1A. Yang berarti sebelum kita lanjut ke B1A, kita harus memenuhi 3 syarat tersebut. Setelah kita memenuhi 3 syarat tersebut, kita baru bisa lanjut ke B1A. Selanjutnya, apa syarat modul B1B? Syarat modul B1B adalah kita bisa menganalisa dari bagan ya teman-teman semuanya. B1B terdapat tanda panah sebelum B1B, yaitu ada 3 tanda panah yang berada di atas garis tebal. Yang pertama adalah D4 HVS, HVJLNTRC dan B14. Dan baru ada garis tebal sebelum B1B, yang artinya sebelum kita lanjut ke B1B kita harus memenuhi 3 syarat tersebut, yaitu kita harus sudah paham D4 HVS, HVJLNTRC dan B1A. Selanjutnya, apa syarat D4 HVS? Kita bisa lihat di bagian ya. Kita bisa lihat sebelum D4 HVS terdapat garis tebal, yang berarti kita harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke D4 HVS. Syaratnya yaitu ada 2. Yang pertama D4 HVK dan yang kedua adalah 4 HVS. Ketika 2 syarat tersebut sudah terpenuhi, kita baru bisa lanjut ke D4 HVS. Pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Setelah 4 HVK, kita bisa lihat dari bagan ya teman-teman. Kita bisa menganalisa dari bagan. Dari 4 HVK, kita bisa ke 4 HVS atau D4 HVK tanpa syarat, karena di bagian tidak ada garis tebal, sehingga kita bisa memberikan secara langsung. Apa
selanjutnya setelah B1A, kita bisa lihat dari bagannya. B1A, kita lanjut ke B1B. Tetapi ada syarat yang harus terpenuhi sebelum kita lanjut B1B karena terdapat garis tebal, yaitu D4HVS, HVGLNTRC, dan B1A. Selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Setelah B1E, kita bisa melanjutkan ke B1F dan B4. Tetapi berdasarkan bagan, terdapat garis tebal sebelum B1F dan B4. Jadi, kita harus memenuhi syarat tersebut. Contohnya, sebelum kita lanjut ke B1F, kita harus memenuhi dua syarat terlebih dahulu, yaitu B1D dan B1E. Sedangkan di B4, kita harus memenuhi dua syarat terlebih dahulu. Yang pertama yaitu B1E dan B2. Selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah B4? Kita bisa amati dari bagannya yang terdapat di sebelah saya. Setelah B4, kita bisa melanjutkan ke B5. Tetapi ada garis tebal sebelum B5, yang artinya ada beberapa syarat lainnya yang harus kita selesaikan sebelum kita lanjut ke B5, yaitu kita harus bisa menyelesaikan B1F, B3, dan B4, baru kita lanjut ke B5. Sekian jawaban tema kurikulum baca ke-1. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.